Itu kalau ditulis tangan itu biasanya awal mau masuk praktikum itu ditulis tangan dulu. Mungkin ada nggak yang mungkin bisa diceritakan sih, biasanya anak kimia kan pernah meneliti tentang apa gitu, pernah meneliti tentang bom. Oh, kalau bom ya, bom itu di jurusan kimia Universitas Brawijaya ada, tapi pelajarannya. Pelajarannya. Iya, kalau prakteknya siapa sih yang mau mempraktekkan bom? Tapi bisa kan ya? Ya kalau teorinya bisa, kalau prakteknya belum lah. Soalnya kan emang nggak boleh kan, gitu. Jadi kalau semisal di sini ada bom, jangan salahkan saya ya. Tapi untuk meracik kayak cyanida itu bisa. Kalau cyanida bisa, semuanya itu bisa dipelajari juga. Oh, yang ini yang membunuh orang dari minuman itu terus dikasih racun, tapi ketika diotopsi itu nggak terlihat ada itu ya? Nah, suatu senyawa cyanida, kenapa kok kopi apa Mirna ya? Kopi Mirna. Nah, kopi Mirna itu lama kasusnya karena cyanida itu tidak terlihat, tidak bisa dirasakan. Terus dia tidak berwarna juga. Ya, bayangkan di mana kopi itu bisa terdeteksi ada racun. Kalau tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbentuk. Wah, ini ngeri sangat ya. Jangan-jangan nanti air minum putih cyanida ini. Awas loh ya. Nah, tapi janganlah untuk dibicarakan masalah racun-racun ini. Takutnya nanti disalahpergunakan di pemuda-pemuda. Tapi sangat ngeri loh, sangat menarik sekali untuk belajar tentang itu ya. Jadi kan kita tahu gitu. Nah, saya punya referensi, punya cerita. Bener nggak ya? Ketika kita mau diracun, ketika dikasih suguhan ya, disuguhi minuman, makanan. Nah, ketika kita mau minum, terus kalau kan minum nih, terus kalau diginiin, kalau tidak terlihat bayang-bayangnya itu ada racunnya, bener nggak itu? Tidak terlihat bayang-bayang. Iya kan, kayak air minum, terus tangannya kasih gini. Kalau di air minumnya itu, di airnya itu ada bayang-bayang kita, berarti itu aman. Tapi kalau misalkan di bayang-bayangnya itu tidak ada bayang-bayangnya, berarti itu ada racunnya, bener nggak itu? Nah, ini kan murni kan ya, ini kan air murni ya. Kalau air murni itu kita dapat cahaya itu dapat diserap oleh air ini, ya kan. Tapi kalau racun kan senyawanya sudah berbeda, semakin kompleks itu. Ini hanya H2O. Kalau racun sudah H6 atau berapa gitu kan. Jadi semakin kompleks gitu. Jadi serapan cahayanya itu rendah. Oke. Paham ya pastinya yang dijemput di Indonesia pinggiran. Jangan paham. Iya, saya mau tanya lebih dalam lagi. Mungkin ada nggak yang pernah meneliti yang benar-benar wah buat menghargai diri sendiri lah intinya. Wah, aku alhamdulillah sudah pernah meneliti tentang ini yang ibaratnya susah tapi bisa gitu loh. Apa sih yang Mbak Cika pernah teliti? Dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi sih penelitian skripsi saya ya. Soalnya di penelitian skripsi saya itu masih baru, masih fresh. Apa itu? Tentang batu bara. Oh, batu bara diapain? Itu batu bara partikelnya dikecilkan. Jadi sesuatu hal yang partikelnya kecil, permukaannya semakin lebar gitu. Dan itu namanya nanopartikel. Nanopartikel penelitian baru booming di 2019. Terus saya skripsinya di 2021. Terus belum ada yang tentang batu bara. Terus Mbak Cika mengambil itu. Setelah itu saya juga meneliti itu tinta batik. Tinta batik itu dari tintanya cumi. Yang warna hitam itu loh. Kenapa harus cumi? Karena cumi itu memiliki senyawa forensik. Jadi forensik itu apa? Fluoresensi. Oh, fluoresensi itu sesuatu yang bisa menyerap cahaya dan mengeluarkan cahaya. Gitu. Jadi kalau batiknya dilukis sama itu bisa menyala di kegelapan.
Oh, seperti kayak gelang gitu ya. Kalau misalkan di siang hari nggak menyala, tapi ketika di malam hari menyala. Tapi Mbak Cika itu membuat dari tinta cumi. Oh. Oke. Banyak kalau penelitian itu mah. Banyak sekali ya. Iya. Tapi gini guys, ngomong-ngomong Mbak Cika ini yang saya baca itu dari backgroundnya ya, Mbak Cika ini pernah menulis sampai beliau ini diakui di negara tetangga Thailand. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Cika ini menulis tentang apa, ide-ide apa gitu sampai kok bisa diakui, kok nggak diakui daerah Tuban aja, tapi ini diakui di Thailand guys. Kan sangat menarik ini untuk pemirsa yang di pinggiran. Ya, pertama kali tuh saya meneliti, awalnya model gabut sih. Gabut, Iya, oke. nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Sebenarnya juga numpuk, cuma mencari hal baru. Saya tuh suka banget mencari hal baru. Dan saya tidak suka saya di zona aman. Gitu. Jadi kalau saya aman itu saya introspeksi diri. Kenapa saya aman gitu? Itu sering. Terus akhirnya saya meneliti itu silika dari tebu. Silika Dari tebu, ampas tebu. Oh, itu sampai diakui di Thailand itu ya? Iya, itu jadi Gimana? membuat cairan yang misalnya disemprot di kertas ya. Nah, kertasnya itu nggak bisa kena air, anti rayap, terus anti sobek, anti basah, itu. Tapi nggak anti bandel. Ya, kalau disemprot ke manusia nggak anti bandel. Jadi, semisalkan kalau di waktu zaman-zaman terdahulu, kalau misalkan ada kayak ide kayak Mbak Cika kayak gini, semprot mungkin kayak tulisan-tulisan masih aman ya? Iya, masih aman. Itu sampai diakui di Thailand tuh gimana ceritanya Mbak? Itu kan awalnya saya ikut lomba ya, ikut lomba. Adalah organisasinya namanya IPITEK. IPITEK, apa itu IPITEK? IPITEK itu internasional yang jenisnya itu Ristek. Ristek. Ya, itu untuk saluran Indonesia ke internasional. Jadi ada IPITEK itu ada menyalurkan di Thailand, terus ada di Singapura, negara tetangga-tetangga yang paling jauh itu Korea Selatan. Itu. Dan saya mendaftarkan abstrak saya penelitian itu tadi ke sana. Terus akhirnya di ACC dan dikasih undangan kalau berangkat di Thailand tanggal ini gitu. Nah pas itu Indonesia kan COVID ya. Oh iya. Nah Indonesia COVID nggak boleh datang. Oh iya. Ya. Terus saya berdiskusi lah sama teman-teman saya, ini gimana gitu. Terus ya adalah suatu hal yang sesuai dengan petunjuk gitu loh biasanya. Akhirnya saya diundang untuk workshop PMW. PM apa tuh PMW? Program Mahasiswa Wirausaha. Oh. Saya lolos. Nah, ya udahlah. Kalau nggak dapat yang luar negeri, saya berangkat. Ya, saya ke dalam negeri aja. Saya fokus ke PMW itu tadi. PMW itu saya sampai dibiayai untuk wirausaha saya. Gitu. Dan mau dilombakan ke UM. Terus mau dilombakan ke UGM. Tapi kelompok saya itu mikirnya nih, saya malas lah, udah semester tua gitu. Ya, jadi cuma start di UB. Nah, oke. Semisalkan ya seperti ini, itu kan tidak dirindoi sama Allah SWT kan, Mbak Cika untuk berangkat di Thailand. Semisalkan nih, waktu itu Mbak Cika dapat ridho SWT itu berangkat di Thailand dan melaksanakan penelitiannya. Nah, apa sih yang di benak hati Mbak Cika ingin membuktikan kepada negeri tanah lahiran kita ini, Indonesia? Oke, kalau itu saya lebih condong ke apa yang dimiliki oleh negara ini. Yang dimiliki negara ini itu budayanya banyak. Ya. Banyak sangat. Nah, terus dari kekayaan alamnya banyak. Misalnya yang saya teliti itu tebu. Tebu sudah bisa menjadi gula, ya kan? Ampasnya terus jadi apa gitu kan? Nah, itu saya kembangkan menjadi tadi cairan tadi. Cairan itu. Lah,
biasanya kalau yang diakui itu dari luar negeri bisa membuat ini, luar negeri bisa membuat ini gitu kan. Tapi saya berusaha kalau Indonesia itu juga bisa membuat gitu, tapi sayangnya itu kembali lagi ke Indonesianya sendiri, mau nggak mengakui gitu. Ya sih. Tapi apa sih kejanggalan dari Mbak Cika ini untuk di negeri ini gitu loh? Para muda intinya. Iya, kalau pemuda, kalau dalam segi penelitian ya, kalau di saya kan penelitiannya. Kalau dalam segi penelitian itu kurang respect, kalau menurut saya. Kurang respect, kurang respon. Iya. Gitu. Jadi Kenapa kalau kok gitu? Indonesia bisa membuat baju, iya, harus yang sepele, buat baju. Tapi kenapa orang Indonesia itu sukanya yang brand luar negeri? Kayak misalnya Balenciaga kayak gitu. Kayak gitu-gituan kan kalau di Indonesia terkenal wow. Tapi kalau labelnya di belakang Made in Indonesia nggak bangga dia. Ya, kalau pemuda Indonesia bangga akan jati dirinya kan bisa ke luar negeri. Gitu. Jadi nilai negatifnya itu kurang penghargaan diri sendiri, itu aja sih. Masih malu gitu ya? Iya, masih malu. Indonesia itu sebenarnya punya robot di ITS tuh banyak. Di ITS banyak? Iya kan. Tapi yang diakui di Jepang. Di Jepang. Ya. Indonesia bisa membuat HP, tapi yang diakui Samsung, iPhone. Ya kan. Terus bagaimana? Ini mau maju tuh bagaimana kalau produk luar negeri masuk ke Indonesia terus gitu. Jadi yang membuat apa ya, agak cemas ya itu. Cemas sekali ya iya. soal itu ya. Nah mungkin dari Mbak Cika ini kan banyak sekali ide-ide dan banyak sekali motivasi dan banyak sekali inspirasi untuk para pemuda milenial sekarang ini. Mungkin dari itu Mbak Cika ini adakah motivator-motivator selain dari orang tua kah, atau memang dari orang tua sendiri, ada nggak dari Mbak Cika ini kok sampai bisa tertata, terarah dan terpercaya gitu di masyarakat dan di Universitas Negeri Brawijaya? Gini, kalau soal hidup itu pastinya harus ada tiang. Ya. Soal hidup pasti harus ada tiang. Harus ada tiang biar kita terarah. Ya, itu salah satu fungsi dari motivator, ya kan? Ya. Nah, kalau motivator saya itu, kalau yang laki-laki itu saya B.J. Habibie. B.J. Habibie. Bisa dilihat dari background sekolah saya. Kenapa saya ya nge-push diri saya sendiri untuk terus belajar, terus untuk membuktikan bahwa saya bisa. Itu dari B.J. Habibie sendiri membuat pesawat hingga dicaci maki di negara tetangga, tapi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa. Nah, terus kalau di perempuan, saya memotivasi diri saya itu di Marie Curie. Kenapa bukan Kartini? Kalau Kartini itu basicnya di pendidikan. Oh. Kalau Marie Curie itu basicnya di penelitian. Marie Curie itu wanita di luar negeri, ya, yang merelakan masa hidupnya untuk penelitian. Gitu. Jadi beliau meninggal itu karena terkena zat radioaktif dari suatu senyawa. Penelitiannya sendiri gitu? Iya, itu penelitian sendiri. Jadi untuk membuktikan tuh sampai dia rela mati gitu loh. Itu. Kalau untuk motivator saya, beliau. Jadi Mbak Cika ini juga suka-suka baca buku gitu ya? Kalau suka baca buku sih iya, tapi kalau baca berkali-kali belum bisa. Nah, sangat menginspirasi sangat ya untuk dari Mbak Cika tadi yang disampaikan. Nah, dan tidak lupa juga di channel Indonesia Pinggiran ini ada banyak sangat informasi-informasi untuk bagaimana sih agar kita mengimprove diri. Nah, di channel Indonesia Pinggiran ada informasi khususnya untuk belajar bahasa Inggris atau speak English. Nah, tonton ya ini. Kamu ada rekomendasi nggak tempat les bahasa Inggris? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, biar aku kasih tahu ya. Sini, biar aku kasih tahu ya. Kamu bisa private juga loh, dan teachernya juga ada yang dari luar juga loh. Tunggu apa lagi guys? Yuk, buruan daftar. Sudah menonton kan?
nanti kalau semisalkan mau belajar bahasa Inggris atau tidak mempunyai nomornya, lewat di channel Indonesia Pinggiran, nanti komen, nanti saya akan kasih nomornya, atau nanti saya sertakan nomornya di bawah kolom komentar. Nah, ini untuk hampir terakhir ya, adakah yang ingin diucapkan salam dari Mbak Cika? Wow, banyak sekali ya kalau salah. Intinya itu kalau kita pengen maju, kita pengen berkembang, itu come on, take a risk. Oke, mau take risk. Ya. Oke. Ambil resiko. Semakin banyak resiko, semakin tinggi juga hasilnya. Tapi juga jangan sembarangan mengambil resiko. Misalnya kalau mencuri dapat hasil banyak, tapi resikonya apa? Nah, kan gitu ya. Ambil resiko. Jangan suka di zona aman. Ya. Kalau di zona aman itu bisa saja suatu ancaman. Misalnya kita aman saja di titik ini ya, di titik 1 misalnya. Kita aman di titik 1. Teman kita sudah di titik 5, titik 6. Nah, kita masih stuck di titik 1. Kita bisa apa? Nggak bisa berkembang, nggak bisa apa-apa. Gitu. Terus tahulah porsi hidup, tahu tujuan hidup itu apa. Nah, kalau di tujuan hidup itu kita tahu, pasti hidup kita juga terarahkan otomatis. Jadi, the main purpose of life, ya, is to. Yang pertama, itu kita harus live rightly. Ya, kita harus bisa hidup dengan benar. Makan ya makan, minum ya minum, kayak gitu. Terus yang kedua, think rightly. Berpikir dengan baik ya. Kalau kita berpikir baik, pasti kita bisa lah menyisihkan mana yang buruk, mana yang benar, itu kita bisa. Terus act rightly, action. Jangan lupa untuk tetap action. Ya. Terus yang paling penting itu bersyukur. Ya. Soalnya bersyukur itu di atas takwa. Iya. Kalau bersyukur jangan pernah menyalahkan keadaan gitu. Yeah. Saya terlahir dari keluarga yang begini, yang miskin, terus nggak bisa apa-apa. Ya, mau apa lagi kayak gitu, itu kan sudah pasrah. Kalau bersyukur itu kan, ya bisalah meningkatkan nilai kepercayaan diri, terus nilai ibadah kita ke di atas itu kan juga bisa. Jadi menurut surat Ibrahim ayat 7, kalau kita bersyukur nikmat kita maka ditambah. Kalau kita kufur terhadap nikmatnya Allah, maka kita akan itulah ibaratnya kalau kita nggak bersyukur ya pasti buruk gitu ya. Jadi harus tetap bersyukur. Harus tetap bersyukur ya. Tadi benar-benar dicerna, tanam di hati. Kalau kita mau merubah nasib ya dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, nah untuk kesan ketika diundang di sini itu apa sih? Waduh, kesan diundang di Indonesia Pinggiran. Awalnya saya bingung. Bingungnya kenapa? Ya, saya diundang di sini nih sebagai apa gitu? Setara ya. Kemarin tuh ada yang dari Pertamina, ada yang dari PSI, terus ada yang duta anti narkoba, ya, terus Paskibra. Itu kalau di pikiran saya, wow, terus saya sebagai apa gitu? Gitu. Bagaimana menginspirasi banyak pemuda? Saya bingung itu, tapi adalah suatu hal mungkin positif bagi mereka yang memerlukan itu. Jadi sangat menginspirasi tentunya. Nah, ini kan alhamdulillah sudah cukup. Mungkin ada besok hari yang saya undang lagi untuk Mbak Cika datang di Indonesia Pinggiran. Nah, sebelum saya tutup, Mbak Cika hafal nggak yel-yelnya Indonesia Pinggiran? Emang ada ya? Muda, beda, berdaya. Oke ya, tapi saya tutup dulu. Nah, halo, yang belum subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya, tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share yang banyak-banyak, biar saya lebih semangat lagi untuk mengundang para pemuda milenial yang sangat prestasi
biar bisa menginspirasi anak pemuda milenial sekarang ini. Nah, udah siap? Udah siap? Tuh, 2, 3. Indonesia pinggiran, muda, beda, berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.